Mari sama-sama kita buka ke dalam firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang 8. Sekali lagi, dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat kedua sampai yang 8. Sudah mendapatkannya? Amin. Kita akan bacakannya secara bergantian. Kaum pria membacakan ayat yang kedua, dan kaum wanita membacakan ayat yang ketiga, seterusnya, dan ayat yang ke-8 kita membacakannya secara bersama-sama dengan perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Iman dan Hikmat. Kaum pria, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan bila dalam ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan berat kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak berwakil bangkit, maka Allah itu akan berikan kepadanya. hendaklah ia meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sama-sama. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Saya percaya firman Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Baik, dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu bersukacita di tengah pencobaan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak cara orang menyikapi segenap pencobaan yang dialami. Orang-orang di luar sana, ketika diperhadapkan dengan pencobaan, ada yang memilih untuk lari dari masalah, dan ada yang juga orang-orang percaya ketika dalam pencobaan datang pada Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Yakobus menuliskan surat ini ditujukan kepada ke-12 jemaat. Nah, yang berisi pengajaran mengenai iman, hikmat, kekayaan, pengujian, dan pelaku firman. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan pencobaan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat dari tema ini tidak masuk akal, ya. Mengapa saya bilang tidak masuk akal? Karena bagaimana mungkin orang bisa bersukacita kalau menurut logika pada saat dalam pencobaan atau persoalan. Nah, tetapi ini sangat jelas diajarkan oleh Rasul Yakobus untuk diingatkan kepada semua jemaat-jemaat pada waktu itu bahwa mereka untuk menghadapi penganiayaan pada waktu itu, mereka harus bersukacita. Harus tetap bersukacita walaupun dalam permasalahan, mereka harus tetap bersukacita. Nah, di sini teman-teman, ada sebagian orang menghadapi segenap persoalan, ada yang datang ke tempat pelampiasan, atau ketika dia dalam permasalahan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan datang ke hal-hal yang tidak pernah di hadapan Tuhan, bahkan lari dari hadapan Tuhan. Tapi saya percaya kita di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya akan memberikan bagaimana ciri-ciri orang yang tetap bersukacita di tengah persoalan. Orang yang bersukacita, yang tetap bersukacita di tengah persoalan, yang pertama, memiliki ketekunan. Kita bisa membaca dalam ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kalau berbicara mengenai ketekunan, itu ada hubungannya dengan suatu titik fokus kita dalam kita mengerjakan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, atau kekonsistenan hidup kita. Dan orang yang tekun tidak mudah digoyahkan. Artinya tidak mudah putus asa atau tidak mudah putus semangat. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama buka dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan,
Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ini kehendak Allah, bahwa ketika kita mau hidup bersukacita di tengah persoalan, maka yang kita harus kita lakukan adalah hidup dalam ketekunan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada bukti ketika Tuhan mengerjakan bagian kehidupan kita, bahwa ketika Tuhan menepati janji-janji dalam kehidupan kita. Kita bisa buka dalam ayat yang dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat yang 9. Satu orang bacakannya untuk kita. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan berubah. Nah, ketika kita sudah melakukan yang menjadi bagian kehendak Allah dalam kehidupan kita, yaitu ketekunan, Tuhan ada janji Tuhan yang nyata di tengah kehidupan kita, yaitu yang nampak dalam kehidupan kita yang mungkin seringkali kita tidak sadar, bahwa janji Tuhan dalam kehidupan kita apa? Yaitu penyertaan Tuhan. Kita ada sampai saat ini itu karena penyertaan Tuhan. Amin. Nah, di sini kalau kita sudah melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Ada janji Tuhan yang kita terima, yaitu penyertaan Tuhan, dan masih banyak lagi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Maka teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau hidup menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita, hiduplah bertekun dalam Tuhan. Amin. Apa saja contohnya yang perlu kita lakukan? Kita sebagai mahasiswa di tempat ini, kita tekunlah belajar, tekunlah membacakan firman Tuhan, karena inilah tugas dan panggilan kita di tempat ini. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bersukacita di tengah persoalan. Yang kedua, orang yang murah hati. Kita bisa melihatnya dalam ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai murah hati, bukan berarti kita gampangan, bukan berarti kita orang yang mudah dalam hal yang positif. Murah hati yang dimasukkan Rasul Yakobus kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, yaitu memiliki hati yang mau peduli dengan penderitaan orang lain. Nah, ini menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat teman-teman kita dalam kesusahan, apakah kita masih sanggup peduli dengan teman-teman kita? Kita percaya ini adalah perintah Tuhan juga. Murah hati berarti memiliki simpati kepada orang lain. Mari sama-sama kita buka dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, ini cerminan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat pengorbanan Yesus di kayu salib, nah, kita bisa melihat kemurahan Yesus begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mengapa kita dalam hal kecil saja kita tidak bisa melakukannya? Contoh-contoh kecilnya, ketika teman kita dalam kesusahan, kita tergerak hati untuk menolong. Itulah orang-orang yang murah hati. Murah hati bukan berarti kita ketika kita melakukan segala sesuatu yang jahat, kita mudah dipengaruhi orang jahat, bukan berarti seperti itu. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kita semua, orang-orang yang murah hati adalah orang-orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Saya percaya kita semua di tempat ini, kita peduli dengan teman-teman kita masing-masing. Amin. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, ciri-ciri yang orang yang tetap bersukacita di tengah persoalan. Yang ketiga, tidak bimbang. Kita juga bisa melihatnya dalam ayat yang kelima.
Tetapi apabila di antara kamu kekurangan hikmat, ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang bimbang, orang-orang yang tidak tetap pada pendiriannya. Artinya, orang-orang yang bimbang itu masih ragu kepada siapa dia harus dia percaya, kepada siapa dia harus percaya. Dan orang-orang yang bimbang seringkali dalam melakukan segenap pekerjaannya itu seringkali tidak tuntas, bahkan tidak bisa mengerjakan pekerjaannya karena fokusnya sudah terbagi-bagi. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, orang yang bimbang adalah orang yang ragu-ragu, tidak ada pendirian. Mari kita sama-sama buka dalam Yesaya pasal yang 41. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Satu orang membacakannya untuk kita. Dalam kitab Yesaya pasal yang 41 ayat yang ke-10. Demikianlah. Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus bimbang lagi? Ini firman Tuhan mengingatkan kita. Ini firman Tuhan sendiri yang mengingatkan kita. Mengapa kita harus ragu dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Jawabannya kenapa? Karena kita manusia yang lemah. Tetapi ini janji Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita, dan Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Artinya kita ini sudah menjadi bagian dari dari Tuhan. Mengapa kita harus bimbang? Kalau kita membandingkannya dengan ayat yang ke-7 dan ke-8, ayat yang ke-6 dan ke-7, hendaklah ia meminta dalam iman, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Teman-teman yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bimbang dalam kehidupan kita, itu kalau kita masih ragu-ragu dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka jangan heran ketika kita melakukan segala sesuatu tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya kita sudah yang ada di tempat ini, kita sudah memfokuskan tujuan kita, panggilan kita, pelayanan kita di tempat ini untuk satu fokus, satu titik pada Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah ciri-ciri orang yang tetap bersukacita dalam persoalan. Nah, dan di sini ada cara supaya bagaimana kita tetap bersukacita di tengah persoalan. Cara bagaimana supaya kita tetap bersukacita di saat di tengah persoalan. Yang pertama, menganggap sebuah pencobaan itu hal kebahagiaan. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara mengenai logika, ini hal yang gila. Mengapa saya bilang gila? Bagaimana mungkin orang bisa berbahagia dalam pencobaan, saat dalam pencobaan? Ini kalau kita lihat, ini Rasul Yakobus mengajarkan ajaran seperti ini. Apa maksudnya? Mengapa orang dibilang harus menganggap suatu kebahagiaan itu, suatu persoalan itu adalah kebahagiaan, suatu pencobaan itu adalah kebahagiaan? Nah, teman-teman, bukan hal yang seperti itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Artinya, ketika menganggap sebuah persoalan sebagai kebahagiaan, yaitu saat dalam masalah, tetapi tetap senang dan bahagia, itu orang-orang yang berpikir secara logika, menganggap hal seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan Rasul Yakobus kepada kita dan kepada seluruh umat-umat jemaat Tuhan pada waktu itu, yaitu orang yang menganggap sebuah pencobaan sebagai kebahagiaan, yaitu orang yang tidak larut dalam kesedihan. Artinya, ketika dia mendapatkan masalah, dia tidak larut dalam masalah. Nah, itu juga yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan masalah di tempat ini, ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, jangan pernah larut.
Saya pernah mengingatkan teman saya, ketika dalam permasalahan, kamu jangan terlarut dari kesedihan. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan, ketika kita mampu keluar dari persoalan yang kita hadapi, maka ada hal baru yang kita temui. Artinya kita bisa memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Nah, jika kita masih larut dalam persoalan kita masih larut dalam kesedihan kita, larut dalam semua permasalahan kita, itu yang mempengaruhi pelayanan kita di tempat ini. Itu yang mempengaruhi hubungan kita yang dekat dengan Tuhan akan semakin jauh ketika kita larut dalam kesedihan atau larut dalam masalah kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mengizinkan segala masalah yang kita hadapi, bukan karena Tuhan itu jahat, tapi karena Tuhan mau supaya kita memampukan hidup kita melalui penyertaan Tuhan untuk menghadapi masalah. Nah, teman-teman, kalau kita melihat kalau dalam pengajaran ini, Rasul Yakobus menganggap suatu keberuntungan kalau mendapatkan masalah. Kalau kita tarik kesimpulan dari pembacaan kita, artinya semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin banyak persoalan yang kita bisa selesaikan. Nah, di situ semakin Tuhan percayakan bagi kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Amin. Maka teman-teman, ketika kita hidup dalam persoalan, hidup dalam permasalahan, jangan pernah takut. Sebab kalau kita orang yang sudah benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerjakannya. Amin. Nah, yang kedua, cara kita supaya tetap bersukacita di tengah persoalan. Yang kedua, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Karena kita sadar, kita orang-orang yang lemah. Kita orang-orang yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mintalah hikmat yang berasal daripada Tuhan. Nah, hikmat yang berasal daripada Tuhan itu adalah artinya kemampuan yang berasal dari Tuhan, yang tentunya tidak untuk hal-hal yang negatif, tetapi kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan telah percayakan dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita bisa melihat dalam Amsal pasal yang kedua ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, seringkali orang memegahkan diri karena merasa dia pintar, karena merasa dia mampu melakukan segala sesuatu. Nah, tapi di sini sangat jelas sekali, ketika orang mampu melakukan segala sesuatu, itu karena berasal dari Tuhan. Itu berasal dari hikmat yang berasal daripada Tuhan. Seringkali hamba Tuhan memegahkan diri karena ia mampu mengembalakan jemaat banyak, membuat jemaat di situ semakin banyak yang dilayani. Itu seringkali memegahkan diri. Tetapi orang yang menerima hikmat Tuhan, orang yang rendah hati. Artinya, ketika dia menerima hikmat Tuhan dalam kehidupannya, dia mengerjakan dengan tulus, tidak ada paksaan. Artinya, orang yang mengerjakan bagian yang Tuhan terima, yang Tuhan berikan kepada pelayannya untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, artinya pekerjaan yang bukan di hadapan Tuhan, dan orang itu tidak dengan kesombongannya sendiri. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, itu cara supaya kita tetap bersukacita di tengah persoalan. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan, ada alasan mengapa kita harus bersukacita di tengah persoalan yang kita hadapi. Nah, alasan yang pertama, kita bisa melihatnya dalam ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, alasan mengapa kita harus bersukacita di tengah persoalan. Yang pertama, untuk memurnikan iman kita. Pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan,
yang harus kita kerjakan, yang harus kita hadapi. Kalau kita sudah mampu menghadapi hal-hal seperti itu, maka perkara-perkara yang besar Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Nah, maka teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kerjakan bersama-sama. Yang kedua, alasan mengapa kita harus bersukacita di tengah persoalan. Yang kedua, supaya persekutuan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-7 dan 8. Satu orang bacakan untuk kita. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan, sebab orang yang menua hati tidak akan tenang dalam dunia. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menarik kesimpulan dari ayat ini, bahwa berarti orang yang jauh daripada Tuhan tidak akan tenang hidupnya. Nah, kalau kita melihat ayat ini, itu bagian dari orang-orang yang tidak mau dekat dengan Tuhan, atau orang-orang yang masih bimbang, masih ragu dengan Tuhan. Nah, saya menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa ketika kita supaya kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Artinya semua persekutuan yang kita alami, yang kita hadapi, persekutuan yang kita jalani, itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Artinya semakin kita dipercayakan dengan bagian kita, semakin kita layani Tuhan dengan segenap kehidupan kita, dan semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau orang-orang yang jauh, Tuhan tidak berkenan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang ragu, kita memfokuskan hidup kita untuk Tuhan di tempat ini. Tidak ada untuk siapa-siapa lagi. Itu yang utama dalam kehidupan kita. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat kita sama-sama pelajari. Saya percaya firman Tuhan ini selalu baru dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan, ada yang menjadi perenungan bagi dalam kehidupan kita. Yang pertama, siapkah kita menderita untuk Tuhan? Hanya kita yang bisa menjawab dalam hati kita. Yang kedua, mampukah kita tetap bersukacita dalam persoalan? Mari teman-teman kerjakan bagian kita masing-masing. Serahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Ada Tuhan yang memampukan kita. Jangan pernah takut dalam segenap persoalan yang kita hadapi, karena Tuhan lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Ketika Tuhan memberikan kita persoalan, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, berarti Tuhan tahu kapasitas kita seperti apa. Mari kita kerjakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Bila firman Tuhan ini berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kita.